Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Sumyati. Di sini saya akan membahas suatu materi matematika wajib di kelas 11, yaitu tentang program linier. Apa saja yang dimaksud dengan program linier? Program linier itu adalah suatu metode penentuan nilai optimum, bisa nilai maksimal atau bisa nilai minimal dari suatu persoalan linier. Biasanya program linier ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, program linier ini biasanya digunakan dalam bidang ekonomi, contohnya itu dalam pengoptimalan memproduksi suatu barang, atau di bidang farmasi juga, yaitu optimasi produksi obat. Atau yang lain yaitu perencanaan tenaga kerja, yaitu optimasi penerimaan pegawai, dan masih banyak bidang lain lagi yang tentunya menerapkan program linier. Nah, tapi ada suatu hal yang penting yang harus dilakukan dalam program linier, yaitu kalian harus bisa mengubah persoalan verbal ke dalam model matematika. Jadi dari suatu masalah yang disajikan, kalian itu harus mengubah pernyataan-pernyataan tersebut dengan menjadi model matematika. Biasanya bentuknya bisa persamaan atau tidak samaan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai model matematika yang lebih lanjut, yaitu model matematika adalah suatu rumusan matematika. Tadi saya bilang bisa persamaan atau pertidaksamaan, atau bahkan suatu fungsi yang diperoleh dari hasil penafsiran seseorang ketika menerjemahkan suatu masalah kehidupan yang berkaitan dengan program linier ke dalam bahasa matematika. Seperti itu. Biasanya, model matematika ini mengandung beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh variabel-variabel, seperti variabelnya bisa X dan Y, atau bahkan kalian bisa menggunakan jadi lain gitu ya. Nah, model matematika ini ada dua jenis di program linier. Yang pertama itu bentuknya itu SPTLDP. Nah, atau sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, ini SPTLDP ini terdiri dari fungsi kendala-kendala yang harus dipenuhi oleh variabel itu sendiri. Biasanya dari masalahnya ada kendala-kendalanya. Kemudian yang kedua itu adalah fungsi sasaran atau fungsi objektif. Nah, di sini biasanya ditentukan pengoptimalannya, apakah ditanyakan itu nilai maksimal atau nilai minimal gitu, yaitu fungsi yang harus dituju dari soal. Nah, selanjutnya bagaimana sih penyelesaian masalah program linier? Tentunya ini bisa dilakukan dengan cara memasukkan atau mengganti variabel X dan Y dalam fungsi objektif gitu ya, dengan koordinat-koordinat titik yang ada dalam himpunan penyelesaian. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu kalian harus menentukan DHP gitu ya, daerah himpunan penyelesaian dari grafik. Nah, langkah-langkah menentukan daerah himpunan penyelesaian ada 3 jenis. Ada 3. Yang pertama itu adalah tentukan titik potong garis dengan sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, sesudah mendapatkan titik potongnya, tentu kalian harus menggambarkan titik potong dalam bidang kartesius sehingga membentuk suatu garis persamaan. Sesudah itu, kalian harus menentukan daerah himpunan penyelesaiannya yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini. Nah, di sini. Di sini ada untuk pertidaksamaan yang kurang dari sama dengan terlebih dahulu. Bisa kurang dari, ini bisa kurang dari, atau kurang dari sama dengan ya. Nah, DHP-nya itu bergantung pada nilai B. Nilai B. Kalau nilai B-nya positif, maka DHP-nya itu ada di sebelah bawah garis. Sedangkan kalau B-nya negatif gitu ya, maka si DHP-nya itu ada di sebelah atas garis. Dan kalau misalkan B-nya sama dengan 0, berarti yang diarsilnya itu adalah sebelah kiri si garis. Garis yang mana? Garis AX sama dengan C dibagi dengan A. Kemudian yang ini, yang barusan kan tentang kurang dari ya. Sekarang untuk yang lebih darinya, ini bisa lebih dari sama dengan, bisa lebih dari aja. Nah, untuk yang B-nya positif, maka daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah sebelah atas garis. Sedangkan yang nilai B-nya negatif atau kurang dari 0, sebaliknya, yaitu di daerah bawah garis. Dan untuk yang B-nya sama dengan 0, ini adalah sebelah kanan garis. Sesudah menentukan DHP, tentunya kita akan menggunakan metode uji titik pojok ini untuk menentukan nilai optimasinya. Nah, sesudah digambar si daerah himpunan penyelesaiannya, tentukan titik pojok nih, tentukan titik-titik pojok di daerah penyelesaian tersebut.
Kemudian sesudah tahu titik pojoknya berapa, berapa koordinatnya, maka semua koordinat disubstitusikan ke fungsi objektifnya. Kemudian tinggal bandingkan mana yang terbesar atau yang terkecil. Kalau yang terbesar berarti menunjukkan nilai maksimum, sedangkan yang terkecil berarti menunjukkan nilai minimum. Nanti tergantung si soalnya, nah apakah menanyakan maksimal atau minimum. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh pemecahan masalah gitu ya yang berkaitan dengan program linear. Di sini sudah dinyatakan bahwa kebutuhan gizi minimum setiap pasien di suatu rumah sakit perharinya itu adalah 150 unit kalori dan 130 unit protein. Nah, kebutuhan ini bisa diperoleh dengan cara mengkonsumsi daging sapi dan juga ikan basah. Dalam daging sapi, yaitu 1 kilogramnya itu mengandung 500 unit kalori dan 200 unit protein. Sedangkan dalam ikan basah mengandung 300 unit kalori dan 200 unit protein, di mana harga masing-masing kilogramnya itu adalah 100.000. Nah, 100.000 ini adalah untuk 1 kilogram daging sapi, sedangkan 80.000 ini adalah harga untuk 1 kilogram ikan basah. Yang ditanyakan, tentukan biaya minimum untuk kebutuhan 100 pasien di setiap harinya di rumah sakit tersebut. Nah, di sini kita akan bahas langkah pertama itu adalah kita membuat model matematikanya terlebih dahulu dengan cara memisalkan. Nah, di sini saya misalkan karena ini yang dibahas itu adalah dua jenis makanan, yaitu daging sapi, maka saya misalkan X itu adalah banyaknya daging sapi dalam satuan kilogram. Kenapa banyak yang dibahas adalah karena biasanya kalau nggak banyak yang ditanyakan itu harga. Namun di sini harga sudah tercantum gitu ya, 100.000 sama 80.000. Jadi X untuk banyaknya daging sapi dan Y untuk banyaknya ikan basah. Oke, selanjutnya kita akan mentransformasi informasi yang ada di soal ke dalam suatu tabel untuk memudahkan kita dalam membuat model matematika. Di sini tadi jenis makanan ada dua, daging sapi dan juga ikan basah. Kemudian banyaknya jenis makanan dalam kilogram gitu ya. Untuk daging sapi kan tadi kita misalkan sebagai X, kemudian untuk ikan basah kita misalkan sebagai Y. Kemudian di sini tadi dalam daging sapi dan ikan basah ini mengandung kalori dan protein. Kita masukkan juga daging sapi mengandung 500 kalori dan 200 protein, sedangkan ikan basah mengandung 300 unit kalori dan 400 unit protein. Nah, ada keterangan lain yaitu tentang harga. Harga per kilo daging sapi 100.000 dan harga per kilo ikan basah ada Rp80.000. Kemudian di sini ada kebutuhan. Nah, kebutuhan karena di sini dicantumkan 100 pasien, maka kita masukkan kebutuhan untuk 100 pasien. Tadi kebutuhan per orangnya itu adalah 100 unit kalori, maka si kalorinya ini 150 unitnya kita kalikan dengan 100, sehingga kebutuhan untuk 100 pasiennya itu adalah 15.000 kalori. Sedangkan untuk protein tadi per orangnya 130, berarti 130 kali 100 hasilnya adalah 13.000. Lanjut, kita membuat model matematikanya nih dari syarat kalori dulu. Jadi kita fokus terhadap kalori ke dalam kolom kalori. Syarat kalori 100 pasiennya itu berarti 500x. Nah, 500x dan juga ditambah 300Y dari ikan basah. Kemudian di sini tandanya lebih dari atau sama dengan 15.000. Kenapa lebih dari? Karena tadi yang ditanyakan itu adalah kebutuhan gizi minimum. Nah, kalau minimum bisa lebih, bisa sama dengan gitu ya. Nah, kemudian di sini saya menyederhanakannya dengan kedua ruas kita bagi 100 sehingga menghasilkan 5x ditambah 3y lebih dari sama dengan 150. Kemudian selanjutnya ada syarat protein 100 pasien. Nah, di protein berarti kita fokus ke sini. Nah, berarti 200x ditambah 400y lebih dari sama dengan 13.000. Sama, ini juga tandanya lebih dari sama dengan karena tadi kebutuhan minimum.
untuk menyederhanakannya, saya bagi dengan 200 kedua ruas ini, sehingga menghasilkan X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 65. Kemudian di sini ada syarat lain nih, yang ini, yaitu X harus lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, karena ini X sama Y itu menunjukkan banyaknya kilogram gitu ya. Banyaknya dalam kilogram berarti bisa 0, bisa juga positif dan tidak mungkin negatif gitu ya. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan fungsi-fungsi kendala. Ada 4 model. Kemudian selanjutnya kita buat fungsi objektif atau fungsi sasaran. Nah, fungsi sasarannya itu apa? Lihat yang ditanyakan. Tentukan biaya minimum. Berarti fungsi objektifnya adalah meminimumkan biaya. Kalau ditanyakannya tentukan biaya maksimum, berarti kita memaksimumkan biaya gitu ya. Fungsi objektif biasanya lambangnya itu adalah huruf Z gitu ya. Sorry di sini kelewat, harusnya Z X, Y ya. Z X, Y sama dengan kita dari harga karena biaya gitu ya. Biaya itu berkaitan sekali dengan harga. Berarti 100.000 X kita masukkan ditambah 80.000 Y. Nah, itu untuk si model matematikanya. Baik. Oke, selanjutnya sesudah mendapatkan modelnya matematikanya, berarti kita akan menggambar DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya. Tentunya langkah pertama itu adalah menentukan titik potong si pertidaksamaan atau persamaan itu dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang tadi pertidaksamaannya kita ubah dulu tandanya menjadi sama dengan untuk sementara gitu ya, karena kita akan menggambar suatu garis. Jadi diperoleh 5X tambah 3Y sama dengan 150 dan X tambah 2Y sama dengan 65. Nah, titik potongnya yang ini untuk titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0, diperoleh titik potongnya 0,50. Kenapa? Karena ini tinggal 150 saja dibagi 3 gitu ya, hasilnya adalah 50 karena tadi X-nya sama dengan 0. Sedangkan titik potong dengan sumbu X gitu ya, maka Y-nya yang sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 0, bersisa 150 dibagi 50. Sehingga titik koordinatnya adalah 150, 0,50, dan 30,0. Nah, di sini saya tampilkan nih gambarnya, grafiknya itu adalah titiknya tadi 0,50 dan juga 30,0. Nah, di sini. Nah, tadi untuk menentukan DHP itu kita bisa lihat dari tanda pertidaksamaan sama nilai B-nya. Tadi kalau tidak salah tanda pertidaksamaannya itu kan lebih dari sama dengan ya. Kalau lebih dari sama dengan, kemudian lihat tandanya B-nya itu kan 3-nya positif. Nah, berarti DHP-nya itu ada di sebelah kanan garis di sebelah sini. Ini untuk yang 5X tambah 3Y sama dengan 150. Yang satunya lagi, X tambah 2Y sama dengan 65. Dengan cara yang sama, kalau X-nya 0 berarti tinggal 65 dibagi 2, hasilnya 32,5. Diperoleh titik koordinatnya 0,32,5. Sedangkan kalau Y-nya yang 0 berarti kan 65-nya tinggal dibagi 1. Hasilnya diperoleh titik koordinatnya 65,0. Nah, gambar DHP-nya seperti ini, titik koordinatnya dimasukkan 0,32,5 dan 65,0. Tadi ini kebetulan sama, tandanya itu adalah lebih dari sama dengan dan B-nya sama-sama positif. Berarti si daerah himpunan penyelesaiannya di atas garis gitu ya. Nah, sesudah dimasukkan menentukan DHP gitu ya per pertidaksamaannya kita gabungkan sehingga menghasilkan yang seperti ini. Ini untuk garis yang pertama 5X tambah 3Y lebih dari sama dengan 150, dan juga ini yang kedua X tambah 2Y lebih dari sama dengan 65. Kemudian tadi ada si modelnya itu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Berarti ini ada di kuadran pertama sehingga DHP-nya itu adalah sebelah sini gitu ya. Yang terarsir 2 kali ini adalah DHP. Selanjutnya adalah kita menentukan titik pojok dari DHP. Kan ini DHP itu adalah daerah yang paling biru ya hadirin, yang paling biru banget. Maka titik pojoknya di sini ada 3. Yang pertama ini A 0,50,
yang C kita namakan C 65,0, dan ini ada titik perpotongan si B gitu ya, titik perpotongan kedua garis kita misalkan X, Y karena kita belum tahu titik koordinatnya berapa. Berarti selanjutnya kita harus menentukan koordinatnya terlebih dahulu dengan cara eliminasi dan substitusi dari kedua garis ini. Oke, nah di sini saya tampilkan untuk mencari koordinat B-nya itu adalah 5x tambah 3y sama dengan 150. Ini x tambah 2y sama dengan 65. Di sini saya akan mengeliminasi variabel x. Maka kalau kita kali silang, yang atas kita kalikan 1 dan yang bawah kita kalikan dengan 5. Sehingga persamaan pertama menghasilkan hasilnya tetap gitu ya, 5x tambah 3y sama dengan 150. Sedangkan persamaan yang kedua dikalikan dengan 5, hasilnya itu adalah 5x tambah 10y sama dengan 325. Nah ini karena mengeliminasi variabel x, maka kita lihat koefisien x itu sudah tandanya sama atau tidak. Kebetulan sama-sama positif, maka di sini tandanya adalah dikurangi. Selanjutnya kita kurangi, 5x dikurangi 5x adalah habis gitu ya, 0. Ya berarti tinggal 3y dikurangi 10y, hasilnya adalah negatif 7y. Dan yang ruas kanannya 150 dikurangi 325, berarti hasilnya negatif, ini ketinggalan negatifnya, negatif 175. Jadi nilai y-nya adalah negatif 175 dibagi negatif 7, hasilnya adalah positif 25. Nah untuk ini kan baru nilai y-nya ya yang kita dapat, maka kita akan cari nilai x-nya dengan cara substitusi, di mana kita mensubstitusikan y-nya. Y-nya itu kan tadi 25. Di sini saya memasukkannya ke persamaan yang kedua. Kalian boleh mencobanya ke persamaan yang pertama. Apakah kemudian dicek apakah nanti hasilnya sama atau tidak. Nah, persamaan yang kedua ini adalah x tambah 2y sama dengan 65. Ya, yang di sini kita ganti dengan 25 karena tadi sudah diperoleh, sehingga menghasilkan x tambah 2 kali 25 sama dengan 65. 2 kali 25 kan 50 ya, berarti x itu sama dengan 65 dikurangi 50, hasilnya 15, sehingga diperoleh koordinat titik B-nya itu adalah 15,25. Nah, kita sudah dapat nih lengkap titik pojoknya 3, berarti untuk menentukan biaya minimumnya gitu ya, kita masukkan ketika titik pojok ini ke dalam fungsi objektif dengan cara uji titik pojok. Nah, di sini kita tampilkan tadi titik pojok yang pertama A 0,50. Kita substitusi ke dalam Z sama dengan 100x ditambah 80y. Jadi x-nya kita ganti dengan 0, y-nya kita ganti dengan 50, sehingga nilai yang diperoleh, nilai Z-nya itu adalah 4 juta. Sedangkan untuk koordinat titik B, B-nya itu 15,25. Kita masukkan juga ke dalam fungsi Z, jadi 100.000 kali 15 ditambah 80.000 kali 25. Nah, ini menghasilkan 1.500.000 ditambah 2 juta dan hasilnya 3.500.000. Nah, titik koordinat yang ketiga adalah C 65,0. Disubstitusi juga, jadi Z sama dengan 100.000 dikali 65 ditambah 80.000 kali 0, hasilnya adalah 65. Tadi yang ditanyakan itu adalah biaya minimum, berarti kita lihatnya itu biaya yang paling kecil, yaitu 3.500.000 gitu ya. Jadi biaya minimum setiap hari untuk 100 pasien di rumah sakit tersebut adalah Rp3.500.000, yakni dengan membeli 15 kg daging sapi dan 25 kg ikan basah. Oke, seperti itu ya penjelasannya. Baik, itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, silakan komen di bawah ini. Semua saran dari kalian semua sangat kami harapkan. Sekian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.